Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusman Subarja. Kali ini saya akan bercerita tentang sistem bilangan. Kenapa sih kita harus belajar sistem bilangan atau paham sistem bilangan? Jadi kalau kita berbicara tentang teknologi kontrol sekarang atau komputer itu semua serba dikendalikan komputer. Nah, komputer itu bahasanya beda dengan manusia. Nah, supaya kita bisa merintah komputer, bisa nyuruh-nyuruh komputer, itu kita harus ngerti bahasanya komputer. Nah, bahasanya komputer itu beda sama kita. Bahasa yang dipakai di komputer itu menggunakan sistem biner. Kenapa dia pakai biner? Masalahnya komputer itu hidupnya oleh listrik. Dan yang paling mudah untuk membedakan bahasanya cuma dua. Ada listrik, tidak ada listrik. Atau bisa dibilang satu ada listrik, 0 tidak ada listrik. 1 itu on dan 0 itu off. Mudah kan sebetulnya untuk komputer. Jadi intinya komputer itu cuma tahu on dan cuma tahu off. Itu doang. Tahu on, tahu off, tahu on, tahu off. Cuma dari on off ini dia berubah jadi gambar, jadi suara, jadi gerakan atau jadi kelap-kelip, jadi apa. Padahal cuma on off doang modalnya. Nah, yang kita pakai, sedangkan yang kita pakai ini kalau komputer pakai cuma 0 dan 1, dalam bahasanya itu mau bahasa dia ngomong, mau bahasa dia ngitung, pokoknya 0 dan 1. Tapi kita manusia itu kalau ngomong kan pakai bahasanya beda lagi. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Sedangkan tulisannya paling banyak digunakan huruf Latin seperti ini. Tapi kalau berhitung, nah itu hitung yang kita pakai kan cuma 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Ini yang kita pakai hitungan. Nah, kita mau pakai lagi nih. Gimana caranya kita bisa ngerti komputer yang notabene cuma paham 0 dan 1. Cuma 0 paham 0 dan 1. Dan kita pakainya 0 sampai 9 dari sisi angka saja. Dari yang kita paham A sampai huruf Z, komputer tetap 0, 1. Kita mau pakai tanda pagar begini, mau pakai tanda tanya begini, komputer tetap pakainya cuma 0 dan 1. Nah, jadi gimana caranya nih kita biar bisa ngobrol antara kita dengan komputer? Kita mulai dengan sistem bilangannya gitu. Ya. Kita mulai dengan sistem bilangannya. Jadi sistem bilangan, caranya gimana sih belajar sistem bilangan? Kita mulai dari yang kita kenal. Satu nih yang kita kenalnya apa? Yang kita kenal kan yang kita pakai sehari-hari itu cuma angka seperti tadi ya. Kita cuma kenal angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok nggak ditulis 10-nya? Kita bicara dulu simbol. Simbol itu sesuatu atau bentuk untuk menyatakan suatu besaran atau bentuk yang lain. Yang kita kenakan cuma ini, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian ada 10. Kemudian ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 jangan di sini deh. Sorry, 18 dan 19. Habis 19 berapa? 20. 21, 22, terus 29. Lah, maksudnya gimana nih? Maksudnya gini loh. Ini 0, ini sebetulnya 0 dengan 0 atau 0 dengan 0 atau 0, 0. Ini 0, 1. Ini 0, 2. Ini 0, 3. Ini 0, 4. Ini 0, 5. Ini 0, 6. Ini 0, 7. Ini 0, 8. Ini 0, 9. Kita ngitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0 ada simbolnya bulat. 1 ada simbolnya kayak gini. 2 ada simbolnya begini. 3 ada simbolnya gini. 4 ada simbolnya. 5 ada simbolnya. 6 ada simbolnya. 7 ada simbolnya. 8 ada simbolnya. 9 ada simbolnya. Nah 10 simbolnya mana? Nggak ada. Makanya ini pakai kombinasi 0 dan 1 dan 0. Jadi 1 0. Kemudian 1 1. 1 2, 1 3 atau kita kenal 13. 1 4 atau kita kenal 14. 1 5 atau kita kenal 16. 15. 1 6, 1 7, 1 8 dan 1 9, 19. Ngitungnya masih terus nih. Setelah 19 kan ada 20. Simbolnya habis. 0 dengan 0. 0 dengan 0 sudah. 1 dengan 0 sudah. Sekarang mana dipakai ini nih. 2 dengan 0 atau yang kita kenal dengan 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ngitungnya masih terus 30. Nah, simbolnya mana? Nggak ada. 0 udah. 1 sudah. 2 juga sudah. Berarti 3 dengan 0, 3 dengan 1 atau kita kenal 30 dan seterusnya. Terus 39 atau 3 dengan 9. Ngitungnya masih terus 40. Habis simbolnya nggak ada lagi. Pakai angka 4. 4 dengan 0. 4 dengan 1. 4 dengan 2. Dan terus 4 dengan 9. Simbolnya habis lagi. Ngitungnya masih terus. 49, 50. 50 simbolnya gimana? Wah, nggak ada lagi habis nih. 1, 2 udah habis. 3 habis. Pakai yang 5. 5 dengan 0 dan seterusnya sampai misalkan 99. Hitungnya masih terus nih. 99 udah dipakai. Gimana dong caranya? Balik lagi ke 1. 1 dengan 0. Kan sudah sama dengan ini. Ya tambahin lagi 0-nya. Jadi 2. Jadi 100. 101, 102. Terus sampai 109. Habis 109, simbolnya habis. Ya berarti tambah jadi 1, 1 dengan 0. Nah, itulah yang dimaksud dengan sistem bilangan desimal. Jadi sistem bilangan desimal itu anggotanya cuma ini, segini doang. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini anggotanya. Simbol aslinya. Simbol aslinya itu cuma segini. 10 angka atau 10 simbol. 10 simbol atau dikenal dengan simbol desimal gitu. Simbolnya. Ini dikenal dengan simbol desimal. Oke. Kita ini malah dikemencet-mencet kemana-mana gitu. Ya. Ini dikenal dengan simbol desimal. Cuma ada angka 0 sampai 9. Makanya disebut desima. Desi itu 10. Makanya 9, 10. Kenapa sih simbolnya begini? Simbolnya ini aslinya dari bentuk sudut. Nah, ini yang menemukan siapa? Ini Al-Khwarizmi yang menemukan, ilmuwan muslim. 1 itu simbolnya 1 sudut. Nah, ini sudutnya memang 1. 2 itu aslinya begini. Sudutnya 2. 3 itu gini. Nah, ini simbolnya kayak gini. 4 gimana? Ya simbolnya ada 4. Kalau nggak salah gini. Nah, 1, 2, 3, 4. Simbol aslinya. Kalau nggak salah ya, nanti cek lagi lah. Jadi intinya dari sisi sudutnya. Oke, ini dari simbol bilangan desimal. Sekarang kita masuk ke simbol bilangan yang lain. Jadi intinya desimal itu dia cuma punya anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Simbol asing cuma segini. Lalu kalau ada 10 bagaimana? Ya pakai 1 dengan 0. Jadi 1, 0. Terus berhitung sampai 19. Simbolnya habis, pakai dengan 2, 0. Jadi berputar sebetulnya. Simbolnya cuma ini aja. Kombinasi dari angka-angka ini. Gitu. Ini yang bisa kita pakai atau disebut dengan simbol desimal. Nah, sistem bilangan sendiri itu satu ada desimal yang sering kita pakai. Kemudian 2
ada yang disebut dengan bilangan oktal. Nah, ini oktal itu oktet atau 8. Jadi bilangannya yang basisnya cuma 8. Kalau basis cuma 8 berarti anggotanya hanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah selesai. 8 anggota. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anggota. Tapi simbolnya cuma segini. Nah, lalu bagaimana kalau menyebutkan simbol 1 di oktal? Ya begini. Menuliskan simbol 5 di oktal bagaimana? Begini, karena ada simbolnya. Menuliskan simbol 6 di oktal bagaimana? Ada kan simbolnya ini. Begini. Menuliskan simbol 7 di oktal, ini ada. Begini. Lalu bagaimana menuliskan simbol 8 di oktal? Gak ada simbolnya. Kalau di desimal ada. Ini kita bicara oktal ya. Ini oktal. Kalau di desimal ada nih simbolnya kayak gini. Nih. Ini simbol angka 8 untuk desimal. Lalu simbol angka 8 oktal gimana? Gak ada. Karena nggak ada, pakai yang ada. 1 dengan 0. Kan gini, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka 8 itu simbolnya jadi begini. Kita hapus dulu. 8 itu simbolnya jadi begini. Jadi 1 dengan 0. Loh, kok Pak jadi 1 dengan 0? Ya gimana lagi, karena angka 8-nya nggak ada simbolnya. Setelah 7, ini kan aslinya 0, 0, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Ya. Lalu 8 bagaimana? Ya balik lagi, kan angka 1 belum dipakai. 1 dengan 0. Ini disebutnya 8. Ini disebutnya 9. 10. 11 kalau di desimal. Ya. Tapi kalau di oktal 1, 0. 1, 1, 1, 2. Itu ya. Sorry ini harus gini. Tapi kalau secara desimal dihitungnya begini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Artinya 1, 0 di oktal itu setara dengan 8 di desimal. Cuma bentuknya kalau di oktal nulisnya begini, kalau di desimal nulisnya begini. Kok beda cara nulisnya? Iya, karena di desimal ada simbolnya yang kayak gini. Di oktal simbolnya nggak ada karena simbolnya mentok kayak begini angka 7. Makanya setelah 7 sama seperti aturan desimal. Ketika H9 sudah habis, maka dipakailah angka 1 dan 0 kalau sudah dipakai. Begitu nyampe 19 masih ngitung lagi, maka 2 dengan 0. Oke, kita simulasikan untuk oktal. Kita hapus dulu ini. Oke, kita simulasikan lagi untuk oktal. Sudah 7 ya, 7. 8 nggak ada kan? Maka ngitungnya begini. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, 16 nggak ada simbolnya karena cuma sampai angka begini 7. Gimana dong? Pakai lagi. Jadi 2 dengan 0, 2 dengan 1, 2 dengan 2, 2 dengan 3, 2 dengan 4, ya. 2 dengan 5, 2 dengan 6, 2 dengan 7. Simbolnya nggak ada, habis lagi. Ya ulang lagi. 3 dengan 0, 3 dengan 1. Terus ini sampai 3 dengan 7. Habis kan simbolnya, maka 4 dengan 0. Nah, itulah sistem bilangan kayak gitu. Ya. Kalau kita menggunakan oktal sebetulnya. Gitu. Oke. Sekarang ada lagi sistem bilangan. Tadi ada itu aja, pertama 1 desimal yang anggotanya ada 10. Desimal. 2 oktal yang anggotanya ada 8. 3 ada heksadesimal. Nah, heksadesimal kayak gimana nih? Heksadesimal begini. Heksadesimal itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masih ada di heksadesimal. Simbolnya kayak begini. 11 ada kayak begini. 12 ada begini. 13 ada begini. 14 ada begini.
15. Gini. Ini huruf A, B, C, D, dan F. Ini jumlahnya ada 16 anggota jumlahnya itu. Makanya dia disebut dengan heksadesimal 16 heksa itu. Heksadesimal. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 anggota. 10 ada simbolnya nih A. 11 ada simbolnya B. 13 ada simbolnya C. Lain dengan desimal. Tadi desimal nih. Desimal nggak ada anggotanya nih. Nggak ada apa? Simbolnya nggak ada. Desimal itu. Desimal itu cuma 0, 1, 2, nih. Cuma segini desimalnya. Cuma sampai 9, nggak ada lagi simbol yang lain. Makanya ketika desimal perlu 10, pakainya 1 dengan 0. Gitu. Tapi kalau di heksa, nah, kalau di heksa dia 10-nya ada simbol A gitu. Makanya ketika berhitung, simbolnya 10 di heksa A. Simbolnya 10 di desimal. Gini. Simbolnya 10 di oktal, nyontek dulu. Nah. 8, 9, 10, 12 ternyata 10 itu. Ya. Simbolnya 10 di oktal. Sorry. Terus ini. Gini. Ini di heksa. Ini di desimal. Tulisnya gini dech ini ya, dech maksudnya. Ini di oktal. Sama, ini 10, ini 10, ini 10. Tapi cara nulisnya beda gitu. Karena beda simbol. Simbolnya 11 di oktal. Di heksa B. Simbolnya 15 di heksa F. Simbolnya 16 di heksa nggak ada karena ini cuma sampai 15. Maka ketika menyebutkan 16 adalah 1 dengan 0. Ini 16. 17, 18. Terus 18. 18 harusnya. 18 itu gini. Berarti terus ini 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kemudian 1A, 1B, 1C sampai 1F. Nggak ada lagi simbol kan setelah F. Balik lagi jadi 20, 21, 22, 23. Terus sampai 2F. Nggak ada lagi simbol. 3F. Ya 30. Terus sini 3F. Balik lagi jadi 4, 0 gitu. Jadi intinya pengulangan simbol gitu. Nah yang terakhir biner, yang paling unik biner. 4 biner. Biner itu ini unik, biner itu bin itu 2, bi ya, bi itu dari 2, 0 dan 1. Anggotanya cuma segini angkanya, cuma 0 dan 1. Berarti kalau kita berhitung 0, 1, 2, 2-nya gimana? Nggak ada simbol. Nggak ada simbol cuy. 0, 1, nggak ada simbol. Terus kumaha atau cenah ya kata orang Sunda mah. Ya udah berarti kalau nyebut 2 berarti 1 dengan 0. Ini 2. Terus kalau 3 gimana? 1 dengan 1. Ini 0 dengan 1. 1 dengan 0 gitu. Terus kalau 4 gimana? Ya gimana lagi berarti? Nambah lagi berarti kalau 4. Ya. Terus aja gitu berputar-putar angka 0. Nah ini sebetulnya adalah bisa dibilang sama seperti konsepnya jam gitu. Konsepnya jam bagaimana? Ya konsepnya jam ya berputar. Ketika dia sudah nyampe angka maksimalnya, kan kalau jam itu begini. Kalau jam tuh misal nih, ini angka 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini konsep jam. Ketika jamnya di sini, ini menunjukkan angkanya jam 12 misalkan.
jam 12. Ya, jamnya gini 12. Tapi kalau angkanya nunjuk ke sini, ini ada yang menyebut jam 1, ada yang menyebut 13. Tapi simbolnya begini. Tuh. Tapi disebutnya 13. Terus bagaimana kalau misalkan ke sini? Nih, jam 3 sore misalkan. Ada yang nyebutnya jam 3, ada yang nyebutnya pukul 15. Nyebutnya 15 tapi simbolnya begini di angka jamnya. Tuh. Kenapa disebutnya 15? Ya nggak ada lagi simbol, balik lagi ke 3 gitu. Jadi mirip seperti jam. Terus aja muter gitu. Dan dia akan mereset kembali di angka 6, angka 12, angka 23. Karena disepakati jam itu sampai 24. Jadi setelah 24 itu nggak ada angka lagi. Karena jamnya disepakati 24 jam. Maka tidak ada lagi simbol. Setelah 24 ya gimana? Ya kembali lagi ke 0. Setelah 0 apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di sini 12 nih, 12. Setelah 12 kan masih ngitung. Karena kan targetnya 24. 12, 13. Tapi simbolnya begini tuh. 14, simbolnya begini. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ini 23, tapi simbolnya sama dengan 11. Gitu. Balik lagi, kayak gitulah kurang lebih untuk jam. Kemudian kalau jamnya jam biner gimana? Cuma 0 dan 1. 1 ke sini, 0 ke sini. Kemudian 1 ini. 2, nggak ada lagi, balik lagi ke 0 dia. Gitu. Karena jamnya cuma jam 12. Oke, jadi kita simbolkan saja ya biar enak. Jadi sistem bilangan itu cuma 1 yang sering dipakai nih. 1 itu desimal, 2 itu bukan biner tadi. 2 itu oktal, lalu 3 itu heksadesimal, lalu 4 itu biner. Desimal basisnya atau radik disebutnya. Desi berarti 10, anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 angka. Oktal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena 8 angka. Heksadesimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, E, F. Biner 0 dan 1. Nah, ini penulisannya. Biasanya gini penulisannya. Kalau biner nih, ini kan gini, 1, 1 ini biner. Maka dikasih bilangan begini 2. Ini artinya 1, 1 biner. Karena basisnya ini basis bilangan 2. Biner. Kemudian kalau 1, 1 heksa, ini 16. Tuh. Ini artinya 1, 1 heksadesimal. Kemudian kalau 1, 1 oktal, begini tulisnya. 1, 1 angka 8 kecil. Lalu kalau desimal bagaimana? Bisa 1, 1 saja dan tambah 10 di sininya atau cuma 1, 1. Tuh, ini untuk biner, biasanya nulisnya bin, ini untuk heksadesimal, ini untuk oktal, ini untuk desimal atau decimal. Nah, gini cara penulisannya. Kalau bentuknya begini berarti disebut bilangan biner. Ini bilangan heksadesimal, ini bilangan oktal, ini bilangan desimal. Boleh begini, boleh begini. Jadi untuk membedakan, karena simbolnya sama-sama satu-satu, tapi nilainya beda. Nah, di video berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menyetarakan atau mengkonversikan bilangan. Ini kalau satu-satu di biner begini sebetulnya angka berapa sih di heksa? Atau satu-satu di 11 di desimal, sebetulnya di oktal itu angka berapa? Gitu. Setaranya. Nah, itu disebutnya dengan sistem konversi bilangan. Dan itulah nanti, jadi kita intinya gini, kita butuh nyuruh komputer misalkan, komputer tuliskan angka 22. Nah, kita nggak bisa nyuruh angka 22 begini, tapi komputer
ngertinya itu biner gitu. Maka angka 22 ini yang kita pakai dalam bentuk desimal ini harus dirubah menjadi bentuk biner. Nah, bentuk 22 desimal dalam bentuk biner itu gimana? Karena angka 22 nggak ada desimal biner, biner cuma 1 dan 1 atau 1 dan 0 gitu. Di pertemuan video berikutnya kita akan membahas itu. Oke. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video yang lumayan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua. Saya Kusman Subaryat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.